Selamat malam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam ini kita boleh kembali ya bersekutu dalam doa ya dan juga kita boleh belajar ya firman Tuhan bersama-sama. Baik, hari ini kita ada di pasal yang keempat dari surat Korintus yang pertama. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha mulia, yang maha pengasih, penyayang kepada kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur, Engkau telah memimpin kami, dan Engkau memberikan kami kesehatan, boleh bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa malam hari ini. Bapak kami ingin juga belajar firman-Mu bersama-sama. Kami mohon pertolongan daripada kuasa Roh Kudus mengajar kami, memimpin kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kami boleh ya memuliakan nama-Mu. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal yang keempat ini ada beberapa poin yang ingin Paulus ungkapkan dan nyatakan kepada jemaat di Korintus. Oke, yang pertama, Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat Korintus, ya, mereka adalah jemaat yang banyak mengalami problema ya mengenai doktrinal dan juga pemahaman-pemahaman, banyak pemahaman yang mereka salah paham mengenai Injil dan sebagainya. Nah, Paulus ingin jelaskan kepada mereka bahwa Paulus dan rekan-rekannya ini adalah pelayan-pelayanan Kristus yang diberikan tugas sebagai pelayan rahasia Allah. Oke, mereka dituntut sebagai pelayan yang harus setia menjalankan tugasnya. Nah, saudara, ini memang tidak mudah ya, di mana seorang pelayanan di hadapan Tuhan maupun sebagai pelayan jemaat gereja ya, mereka dituntut untuk dapat dipercaya atau mempertanggungjawabkan apa yang mereka ajarkan ya dan apa yang mereka teach and preach begitu ya. Oke, nah mari kita lihat saudara ya. Di dalam 1 Korintus pasal 4, mari kita baca ayat yang pertama demikian. Paulus mengatakan bahwa kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah, Paulus selalu memakai kata hamba-hamba. Ya, kalau hamba-hamba itu kan istilahnya dalam bahasa Yunani itu kan doulos ya. Ya, kalau literally-nya itu kan artinya juga budak gitu ya, seorang yang melayani tuannya kan. Jadi Paulus melayani tuannya adalah siapa? Yesus Kristus. Dan mereka juga dipercayakan untuk melayani dan juga untuk memberitakan mengenai rahasia Allah. Nah, kata rahasia Allah ini, kalau saudara punya King James Bible yang apa nama, ada catatan yang dibikin oleh Dr. Rakman ya, bacanya Rakman ya. Dia mengatakan tuh setidaknya ada 7 misteri ya yang ada di dalam Alkitab itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus atau oleh penulis-penulis Injil dan juga penulis surat-surat ya seperti Paulus ya. Nah, yang pertama katanya itu adalah rahasia mengenai the incarnation of Christ gitu ya. Memang itu rahasia yang diungkapkan ya. Makanya orang tidak percaya bahwa firman itu adalah Allah, Allah telah menjadi manusia, ini misteri kan istilahnya ya. Oke, kemudian yang kedua itu the indwelling of Christ di dalam hati kita. Ya, itu misteri ya, kita nggak bisa lihat kan begitu. Tapi kita percaya gitu ya bahwa Yesus tinggal dalam hati kita kan, kita selalu mengatakan Tuhan tinggal dalam hati saya gitu ya. Nah, ini misteri kan begitu. Saya bisa baca di Kolose 1:27 itu adanya. Kemudian juga ada yang misteri mengenai
the body of Christ. Nah, ini tentang gereja. Maka itu di dalam Efesus pasal 3 itu the mystery, di situ di sana mengatakan the dispensation of Christ, di mana Paulus ya seorang pelayan yang melayani, yang dipercayakan untuk melayani Tuhan di dalam zaman anugerah, keselamatan itu anugerah. Maka itu selalu ada hubungannya dengan church, ya the body of Christ. Itu memang rahasia kita dibaptis ke dalam anggota tubuh Kristus. Ini rahasia, sangat rahasia gitu ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan itu rahasianya tentang kebutaan Israel, the blindness of Israel. Kenapa sampai hari ini mereka nggak mau percaya ya gitu ya. Sebagai bangsa, suku bangsa, satu negara nggak mau terima Yesus adalah Mesias ya. Memang ada orang Israel atau orang Yahudi yang percaya ya. Akhirnya mereka mengaku Yesus yang telah disalibkan itu adalah Mesias mereka yang telah datang. Tapi sampai hari ini masih sebagai bangsa mereka menolak Yesus Kristus. Nah, itu misteri. Nah, itu di Roma 11:25. Kemudian ada lagi misteri yang makanya kemarin kan khotbah saya kan ya peniru ulung. Peniru ulung itu si setan. Nah, setan punya misteri di mana dia the incarnation of Satan. Nah, itu di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 ya. Oke, itu di mana setan juga mau niru-niru gitu ya, di mana dia boleh menjelma seseorang begitu ya, di mana incarnation gitu mah. Kemudian tentang mystery of rapture. Rapture itu juga satu misteri ya. Oke, di Korintus 15:51. Kemudian ada lagi yang di Wahyu itu mengatakan Babylon the Great, the mystery. Nah, itu juga kata misteri, oke. Nah, nanti ya satu hari nanti kita akan ketemu Tuhan, kita akan tanyakan Tuhan apa maksudnya ini kan. Nah, semua nanti Tuhan akan menjelaskan kepada kita. Oke. Nah, itu yang Paulus ingin sampaikan ya, itu tentang rahasia. Jadi dan ini orang-orang Korintus nih nggak ngerti itu. Mereka menganggap mereka tuh hebat, ya pinter gitu dan sebagainya ya, berhikmat. Tapi sebenarnya mereka enggak ya. Nah, Paulus ingin mengungkapkan hal-hal yang misteri. Ya. Mereka kaget kan. Oke. Nah, kemudian kedua, saudara, Paulus juga ingin menekankan bahwa ya di dalam tengah-tengah gereja itu kita jangan menghakimi, ya menjudge ya, tapi yang ingin jelaskannya bahwa Kristus adalah hakim yang adil, ya dia akan menghakimi. Jadi kita jangan menghakimi sebelum Kristus datang kan gitu. Nah, kalau kita lihat ayat berikutnya, saudara, mari kita lihat mengatakan demikian ya. Ayat yang keempat lah kita baca ya. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang kita selalu menghadapi sesuatu yang kita kadang-kadang tidak sadar juga bisa menjudge orang ya menghakimi orang sebelum Kristus datang. Ya kan? Janganlah menghakimi orang. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan jangan judge, itu Yesus sendiri juga mengatakan jangan judge ya di Matius pasal yang ke-7. Saudara bisa baca di situ ya. Nanti yang jangan menjudge dengan ukuran yang kita pakai menjudge orang, orang juga akan pakai itu ukurannya menjudge kita kan itu. Oke. Nah, kata menjudge itu, menghakimi ini, saudara-saudara, memang bisa juga disalahpahami oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Nah, kalau kita ingin mengoreksi orang ya tentang doktrin ya, katanya, janganlah kamu menghakimi, ya gitu lah. Kita harus lebih menunjukkan toleransi dan penuh kasih gitu. Nah, kalau penghakiman itu sebenarnya ada hubungannya dengan penghakiman yang kita pakai ini yang adalah subjektif, penilaian diri. Nah, kita nggak boleh ya, tidak boleh menilai dia punya moral hidup. Nah, kita nggak. Tapi kalau ada ajaran yang tidak sehat, ajaran yang menyimpang, ya sebenarnya orang Kristen dalam tubuh Kristus boleh saling mengingatkan, saling menasihati, saling mengoreksi, nah, gitu. Nah, kalau koreksi itu bukan menjudge, ya itu kalau kita baca, saudara ya di satu di
2 Timotius, maksud saya pasal 3 ayat 16, Paulus kan mengatakan sebab semua kitab suci diberikan melalui ilham dari Allah dan bermanfaat untuk apa? Pengajaran. Nah, kita lihat firman Tuhan tadi. Untuk menegur. Jadi kita menegur orang itu bukan pakai perspektif pribadi, pandangan pribadi, tetapi harus pakai firman Tuhan yang diwahyukan oleh Allah itu. Nah, jadi firman yang menjudge gitu ya. Nah, kita jadi di sini mengatakan bermanfaat, firman itu pengajaran sebagai pengajaran untuk menegur, untuk memperbaiki. Nah, ini baru kata memperbaiki ya. Untuk pengarahan dalam kebenarannya. Itu jelas firman Tuhan, oke. Nah, nanti begini Saudara. Satu hari kita semua itu akan duduk di dalam kursi penghakiman Kristus. Nah, jadi Paulus mengatakan, jangan menghakimi sebelum Kristus datang. Jadi kalau kita lihat di ayat yang kelima, mari kita. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kan begitu. Oke? Nah, sebelum Yesus datang, saudara-saudara, ya kita di bumi ini kan begitu. Ya kita tidak menghakimi, tapi kita boleh mengoreksi, membenarkan yang salah, ya kan sebagainya. Itu tidak ada masalah. Itu boleh di dalam satu tubuh Yesus Kristus. Ya, jadi nanti di dalam penghakiman atau kursi penghakiman Kristus atau kita singkat KPK gitu kan. Nah, di sana kita akan diadili, ya kan? Kita akan ya dihakimi maksudnya kan, ya mendapatkan apa upah sesuai dengan perbuatan kita. Oke. Nah, kemudian Saudara, kalau kita lihat lagi ayat berikutnya ya, di dalam ayat yang 6 dan seterusnya. Nah, Paulus ingin menjelaskan kepada mereka tentang uh, mereka menjadi pelayan Tuhan itu bagi Kristus itu. Nah, dia ingin sekarang ada sedikit ingin menyindir-nyindir ya orang Korintus itu ya. Nah, dia mengatakan dalam pelayanan kami ini bodoh demi Kristus. Ya, saudara. Ini sebenarnya bahasa kiasan sebenarnya gitu ya kan. Paulus bukan orang bodoh sebenarnya, saudara kan. Dia orang yang smart, orang yang ahli hukum Taurat. Oh, dia very pintar orangnya ya. Tapi dia mengatakan ini kepada orang Korintus. Kenapa? Karena orang Korintus selalu menganggap mereka itu orang yang arif, orang yang pinter. Kan? Kenapa? Seperti yang sudah kita bahas, saudara. Karena di Korintus ini kan kalau sekarang itu negara Yunani, Korintus, Athena dan sebagainya, itu adalah munculnya banyak filsuf-filsuf yang sangat-sangat terkenal. Namanya pun masih disebut-sebut di di sekolah-sekolah, di university dan sebagainya. Nah, maka orang mempelajari, mereka punya ide, mereka punya ajaran, mereka punya kepintaran dan filsuf nanti kan. Nah, kalau saya lihat itu sebelum Yesus lahir, mereka itu sudah ada loh. Ya, nah, seperti saya kasih contoh gitu ya. Thales itu 624 BC. Bayangkan itu. Itu kalau kita bandingkan itu zamannya seperti zamannya mereka Nabi Yesaya atau Daniel ya gitu ya. Itu Paulus itu orang hebat, pinter lah luar biasa ya. Anda bisa klik di Google, cari aja filosofi yang terkenal sebelum before Christ itu ya. Nah, saya kasih contohnya itu kan. Nah, Thales, kemudian ada lagi Pythagoras. Nah, yuk yang university yang sekolah kan ngerti tahu kan siapa itu filsuf Pythagoras, Heraclitus, kemudian Socrates, Plato, Aristoteles. Waduh, macam-macam lagi. Nah, ini di barat. Nah, kalau yang di timur, nah angkatan-angkatannya hampir sama Pak, zamannya itu adalah di Tiongkok namanya apa? Konghucu. Wah, Konghucu itu 551 ya, BC. Ada lagi yang terkenal Lao Tzu. Nah, Lao Tzu ya Taoisme punya itu ajaran itu Lao Tzu ya. Itu abad ke-6 BC. Kemudian ada lagi di India namanya kan Buddha Gautama. Nah, Buddha Gautama
yang akhirnya mendirikan gereja Buddha ya, mereka ya itu 506 sekian ya. Ini nih orang-orang zaman dulu itu menurut dunia itu mereka tuh filsuf, pinter ya, pinter ya. Nah, Paulus ingin jelaskan kepada orang Korintus, nah, kami pelayan Tuhan, kami bodoh di hadapanmu demi Kristus ya. Nah, kamu arif dalam Kristus katanya. Ini sebenarnya ingin sedikit menyindir mereka ya, saudara-saudara ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi saudara-saudara, nah Paulus yang ingin supaya sebenarnya mereka orang Korintus itu, you harus ikut kami sebenarnya, mencontohi kami, belajar dari kami lah. Kami belajar dari saya, Paulus, Apolos, dan sebagainya. Kalau saudara membaca lagi di ayat yang ke-6, nah mari kita lihat ya. Coba kita lihat. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Oh, Apolos itu orang yang visal, yang apa nama itu pintar berbicara, fasilida ya. Apolos masih tahu saudara dari mana dia? Dari Alexandria, dari Mesir. Ini orang orang pintar ngomong, pintar orator ya. Karena kamu supaya dari teladan kami, ya kamu belajar katanya. Apakah arti ungkapan ini? Jangan melampaui yang ada tertulis. Wah, apa ini maksudnya ya? Supaya jangan ada antara kamu yang menyombongkan diri. Nah, sombong dengan jalan mengutamakan yang lain daripada yang lain. Oh, menyombongkan diri dengan yang lain. Wah, saya lebih pintar. Saya hebat karena saya sudah menerima banyak pengetahuan dan sebagainya. Pengetahuan mungkin istilahnya di sini bisa pakai pengetahuan iman, doktrin dan sebagainya. Tapi mereka berlandaskan kepada hikmat dunia itu. Nah, di sini Paulus mengatakan jangan melampaui ada yang tertulis gitu ya. Jadi istilahnya ini adalah you jangan sombong lah. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, you uh, jangan namanya sok pinter lebih tahu dari apa yang sudah ada kan begitu. Oke. Nah, Paulus mengatakan demikian. Ya, dia mengatakan kalau sudah baca ayat 7 sampai berikutnya itu, kami kamu arif, kami bodoh. Nah, itu ayat 10 yang mengatakan. Nah, kamu kenyang, kaya, kami kelaparan. Nah, jadi ini sebenarnya nyindir itu ya. Oke, memang dari ke realitanya Paulus, memang Paulus nggak pernah kaya. Kadang-kadang kelaparan, yes. Kadang-kadang kekurangan, ya. Nah, orang Korintus, yuk kenyang, yuk kaya. Ya, kami kadang-kadang kelaparan, yes. Nah, tanpa kami, kamu raja. Kami pelayan Tuhan. Nah, kalau tanpa kami, katanya ke istilah, kalau kami tidak mengontrol kamu, tidak membimbing kamu, wah, kamu akan jadi raja ya. Sok-sok, oh, saya hebat, saya pinter, ya. Jadi maunya seperti raja, kan begitu. Kemudian Kak Paulus mengatakan, kami lapar, dipukul, dan hidup mengembara, kan begitu. Nah, kami dimaki, kami dianiaya, difitnah, kami sabar, tidak membalas. Nah, ini yang sebenarnya Paulus ingin supaya mereka itu ikut teladan Paulus dan Apolos, saudara-saudara. Kenapa? Karena Paulus dan Apolos itu tidak mengambil kesempatan dalam pelayanan itu untuk mencari uang dan kekayaan. Nah, seperti zaman sekarang kan, banyak yang pintar ngomong, pendeta ya, pintar-pintar, kaya-kaya sebenarnya. Tapi dalam hal ini, saudara, kita kalau pendeta kaya dan sebagainya sih, bagi saya itu ya tidak ada masalah ya. Hanya jangan menyalahgunakan you punya jabatan aja, pelayanan itu kan. Dan kan akhirnya apa yang terjadi ya, kita lihat banyak terjadi skandal-skandal di gereja-gereja besar, gereja-gereja yang banyak uang dan sebagainya ya. Nah, itu yang terjadi kalau kita lihat saudara-saudara ya. Oke, puji Tuhan, walaupun kita gereja kecil ya, kita punya gereja kecil, dana kita kecil dan sebagainya, tapi kita ingin melayani Tuhan dengan apa nama itu dengan tulus ya, bukan mencari kekayaan kan begitu. Oke. Nah, mari kita lihat yang terakhir Saudara ya di ayat 14 dan seterusnya. Nah, Paulus di sini ingin menunjukkan kepada mereka, kamu ini adalah anak-anakku. Nah, aku ini adalah
Bapak, gitu ya. Nah, Paulus mau jelaskan ini. Saudara, coba kita baca ayat Bapak. Hai, ini kutulis bukan untuk memalukan kamu. Nah, kita tadi kan ini nyindir ya. Tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kekasih. Ya, jadi Paulus menegurnya dengan bahasa-bahasa yang halus, saudara ya. Kemudian dia mau datang kepada mereka ya dengan sebagai seorang bapak. Hari kita lihat di ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, wah instruktur ya. Coba pinjamnya pakai 15 itu pakai apa? Mempunyai banyak instruktur ya, sebagai instruktur. Oke, pendidik ya. Dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, jadi bapak itu bukan jabatan yang diberikan gereja kepada Paulus ya, tapi dia mengidentifikasikan diri sebagai seorang bapak yang peduli kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya ini juga hasil penginjilannya. Nah, seperti Timotius juga dia mengatakan, Timotius itu anakku. Ya, berarti Paulus adalah bapak rohaninya Timotius. Jadi di sini Paulus memang bapak rohaninya jemaat Korintus kan gitu. Nah, ini jangan salah paham kata bapak sini, saudara-saudara ya. Karena Yesus pernah mengatakan, kamu jangan dipanggil Father, atau bahasa Latin itu pater, karena hanya ada satu, your father in heaven. Nah, itu adalah Allah Bapa. Maka itu kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Nah, kita beda dengan Roman Catholic. Kalau Roman Catholic, pemimpinnya disebut the Holy Father. Waduh, ngeri. Kalau kata Holy Father ya, tidak ada orang di dunia ini yang harus dipanggil Holy Father. The Holy Father itu adalah Bapa kita yang di surga. Ada bayangkan susah. Kalau orang Roman Katolik panggil pausnya Holy Father, ya itu sudah sedikit nggak benar ya, telah mencuri. Kalau pakai itu telah mencuri kemuliaan Allah atau mengambil kemuliaan Allah, ya. Nah, di mana di Roman Katolik itu diberikan jabatan, ya kan? Itu ini father, semua panggil pastornya father. Nah, itu sih sebenarnya sudah melanggar ya prinsip Alkitab, apa yang Yesus katakan, jangan kamu dipanggil Father. Oke, kalau di sini konteksnya Paulus adalah bapak rohani jemaat Korintus karena dia panggil mereka anak-anakku. Oke, maka itu banyak sekarang diterapkan oleh gereja-gereja. Oh, anak-anakku, yo saya Father. No, kalau saya kita panggil hamba Tuhan atau kita panggil pastor biasanya atau gembala. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, Paulus ingin mengoreksi mereka, membenahkan diri mereka. Oke. Nah, apakah Paulus akan datang mengoreksi mereka dengan cara apa? Coba kita lihat di ayat yang ke 19. Tetapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan kehendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu. Nah, ini memang banyak orang sombong ya kelihatannya di Korintus ya. Tapi tentang kekuatan mereka. Oke, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Nah, jadi kelihatannya kan orang Korintus kan orang banyak juga orang pintar-pintar ngomong ya. Oke. Nah, bukan karena banyaknya kata-kata-kata, karena filsafat atau filosofi manusia. Ini tentang kerajaan Allah adalah tentang kuasa. Makanya Paulus kan mengatakan bahwa dalam pemberita Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan kemudian orang Yunani. Oke, nah Paulus datang pakai apa? Katanya ayat 21. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk? Oh, yuk karena udah salah mau koreksi, aku cambuk kamu lah. Istilahnya ya. Atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut. Mana yang Paulus pakai?
Biasanya Paulus ini memang kalau tulisannya keras, tapi setelah dia ketemu sama orang, nah dia seperti seorang bapak yang penuh kasih sayang dan lemah lembut. Nah, itu Rasul Paulus, ya. Nah, Saudara, apa yang sedang kita pelajari malam hari ini dalam pasal yang keempat ini, kiranya Tuhan mengingatkan kita dan kita boleh meneladani Rasul Paulus dan kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.